Halo, selamat bergabung bersama saya, Afif Saifullah, golongan 2, gelombang 4, kelompok 1, CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Baiklah, pada jurnal learning kali ini saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Terlebih dahulu akan saya jelaskan satu persatu definisi dari analisis, isu, dan kontemporer. Analisis ini adalah kita sebagai PNS harus punya kemampuan menganalisis, bisa membedakan, mengurai apa-apa yang terkait dengan kejahatan yang bersifat raik terjadi di lingkungan di mana kita bertugas, atau melihat suatu fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita. Apakah itu lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, ataupun lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Ya, lihat konteksnya apa ini. Dikelompokkan kemudian cari kaitannya, lalu ditafsirkan maknanya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut, isu. Apa itu? Itu adalah sesuatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Misalkan kita melihat sesuatu yang kita jeli tapi tidak peduli, kita biarkan saja. Misalkan ada di lingkungan kita kerja, ada teman yang kelihatannya punya gelagat tidak baik, menyimpang, dan bertindak curang. Misalkan kita tahu nih, ini baru gejala, ini baru awal-awal mulai terpengaruh nih. Nah, kita diamkan saja, tidak pernah mengingatkan. Akhirnya apa? Karena merasa tidak ada yang mengingatkan dan dia merasa aman, si pelaku tadi atau teman kita itu akan berlanjut-lanjut terus. Akhirnya apa? Dia terjerumus di situ. Ya, seperti itu. Kita harus peduli, ingatkan, jangan sampai kita melihat fenomena seperti itu, atau malah kita ikut-ikutan juga. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau kita bicara tentang kontemporer, jadi intinya gini, kontemporer itu kita sebagai PNS harus mengenali kaitannya dengan yang terjadi saat ini. Kita kan tahu tujuan reformasi birokrasi di tahun 2025 yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Karena apa? Bahwa kemampuan dan kapasitas PNS dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam komunitas global belum memuaskan. Kemudian permasalahan lain yakni kepedulian PNS dalam meningkatkan kualitas birokrasi itu masih rendah. Sehingga kenapa daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain, baik di tingkat regional maupun global, masih rendah dan masih tertinggal. Sehingga perlu ditertibkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kapasitas mereka di dalam organisasi dan penguatan, menemukan dan mengenali perubahan lingkungan strategis secara komprehensif pada diri setiap PNS. Selanjutnya, modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yakni modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, dan modal kesehatan. Beberapa contoh isu kontemporer yakni korupsi, narkoba, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication, terorisme, dan radikalisme. Yang terakhir, teknik analisis isu yakni isu scan, teknik tapisan, mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Baiklah, saya akhiri. Sampai jumpa.